Video tadi dibuat dengan menggunakan Google Art Studio. Ya, ini adalah brand baru ya di kalangan dunia video editing dan mungkin bisa jadi ini adalah, nggak ngerti nih kata-katanya gimana. Intinya ini adalah masa depan video editing. Ya memang tidak secara keseluruhan ya, tapi satu lini yang menurut gua ini potensial banget buat Google masuk. Lalu juga misalnya kalau kalian mau rendering, misalnya bangunan yang segitu banyaknya, dengan menggunakan PC yang biasa aja, pasti agak susah gitu. Google Art Studio ini kan baru aja ngasih preview ya. Jadi caranya kalian ngedapetin Google Art Studio sendiri, ini adalah kalian buka website resminya, kemudian kalian coba ajukan request untuk preview, karena ini masih preview ya. Jadi tutorial ini mungkin juga berlaku untuk previewnya doang. Nanti kalau misalnya mereka udah update yang versi resminya dengan kualitas yang lebih bagus, gue juga bisa bikin tutorialnya lagi. Nah juga kabar baiknya, nanti bagian renderingnya ini menggunakan browser atau di-render di cloud. Jadi komputer kalian itu benar-benar kerjanya biasa banget. Ya mungkin akan ada kerja GPU-nya sedikit gitu ya, tapi kalau dilihat dari cek performanya, GPU gue nggak kerja keras-keras amat dan tidak terdengar suara kipas tadi waktu kerja gitu ya. Lalu juga dilihat dari grafiknya biasa aja gitu, kayak enteng-enteng aja. Dan pastinya kalau kayak gini kerjanya di cloud, jadi komputer cuma dilibatkan sedikit gitu ya. Menarik juga. Oke, kita langsung take a look aja. Jadi kalau pertama kita masuk ke Google Art Studio, itu yang paling pertama ditanyain ya new project, kalian mau namain apa, kemudian di sana dikasih settingannya gitu ya. Nah kalian bisa setup, misalnya di sini namanya kita bisa namain, di sini ada dimensinya mau berapa, resolusi maksudnya ya. Jadi kalian bisa tetapkan resolusi yang kalian mau di sini. Lalu selanjutnya di situ ada durasi. Durasinya di sini pakai frame, jadi hitung aja. Kalau misalnya kalian pakai frame rate yang 30 frame per second, kira-kira untuk dapetin 10 detik ya butuh sekitar 300 frame. Nah, di sini gue masukin aja. Gila! UI-nya bagus banget. Digeser bisa nggak? Wih! Cakep bener, sadis. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ambil untuk location-nya, itu kita ambil New York. Gue sebenarnya udah nyobain yang Indonesia, tapi entah kenapa yang Indonesia itu hasilnya flat gitu ya. Sedangkan kalau kita ke New York itu ada 3D-3D-nya. Seiring berjalannya waktu pasti bakalan ada sih 3D-3D-nya di Indonesia. Tapi nggak apa-apa, kita coba New York dulu. Oke. Nah, di sini kalian akan melihat beberapa atribut ya. Nah, di sini kita langsung aja coba contoh gerakin. Oke, kita tetapin dulu positionnya. Misalnya kita sekarang setting dulu. Nah, ini bisa kalian drag aja, bener-bener kayak main The Sims gitu ya. Gue seneng banget sih ini settingnya, bahkan cara makainya gampang banget nih. Misalnya dari sini gue tinggal zoom out pakai scroll mouse. Kemudian gue cari bagian building yang bagus. Kalau di New York itu yang pusat kotanya ya. Nah, di sini ada tilt. Itu buat ngatur tiltnya, posisi ngangguk-ngangguk. Ya, sama kayak aplikasi 3D pada umumnya. Kemudian kalau pakai pen, ya itu untuk menggeser kiri kanan. Altitude itu ketinggiannya. Nah, kita cobain aja nih satu-satu itemnya ya. Oke, kita nyalain keyframe-nya buat nentuin frame pertama. Nah, ini UI-nya juga mirip banget sama After Effects dan aplikasi lainnya, jadi sangat gampang. Ini kalau longitude itu arahnya ke kiri kanan, kemudian latitude itu maju mundurnya, kemudian altitude itu naik turunnya. Jadi gampang ya penggunaannya ya. Nah, kita siapin aja 2 keyframe yang kira-kira bagus di mana. Oke, di sini misalnya. Kemudian kita ambil keyframe selanjutnya, itu gue pengen tuh dia tuh agak ngejauh gitu ya. Nah, jadi kalian bisa sambil pencet shift kalau pengen gerakannya dia yang banyak gitu. Kalau gerakannya yang mikro, yang kecil, kalian bisa pakai gerakan biasa. Nah, ini karena keyframe-nya double, jadi kayaknya agak rancu nanti jatuhnya ya. Jadi mendingan kita hapus keyframe salah satunya. Ya bener-bener kayak After Effects banget lah. Kalau udah biasa mainin keyframe After Effects, ini gampang banget asli. Oke, ini misalnya dari sini mundur ke sini. Ya, oke. Karena ini displaynya dari browser, dari Google, jadi kerasa enteng banget ini aplikasi, guys.
Gue sampai heran deh beneran. Nah, fasilitas renderingnya juga udah disiapin di sini. Kalian tinggal klik render. Nah, di sini kalian bisa lihat juga bahwa di settingan advance-nya itu ada include 3D tracking data. Gila nggak coba? Nah, kalian bisa setting yang teksturnya normal atau high, terserah ya. Oke, kalau udah, kalian tinggal klik start dan biarkan dia rendering. Waktu yang dibutuhin relatif ya. Gue juga belum tes, ini tergantung internetnya kah? Atau tergantung VGA-nya kah? Gitu. Nanti setelah yang versi betanya udah hilang, jadi udah versi 1 misalnya, kita akan langsung cek dari berbagai jenis spesifikasi, bahkan internetnya juga kita tes ya, apakah ini ngaruh. Cuman karena di endingnya dia download file, jadi memang internet adalah salah satu aspek juga kalau untuk sekarang ya. Oke, begitu selesai, nanti dia akan save automatically. Udah, setelah di-render, filenya akan jadi file JPEG sebanyak frame yang kalian mau. Nah, antisipasinya karena masih dikasihnya file JPEG, jadi oke, kalian masukin aja ke Adobe Premiere Pro, kemudian kalian nest. Setelah di nest, kalian stretch, ngecil gitu ya, sampai detik yang kalian mau, misalnya 20 detik aja gitu. Bikinnya kayak bikin timelapse, cuma bedanya ini normalin aja gitu. Oke, walaupun sekarang masih banyak banget kekurangan ya karena masih baru dirilis, tapi nggak masalah karena seiring berjalannya waktu pasti Google akan nyempurnain dan bahkan one day renderingnya pakai V-Ray gitu ya, jadi hasilnya 3D-nya juga bagus. Nah, sekarang juga menyesuaikan karena footage-nya belum banyak gitu ya, mungkin ya oke lah. Menurut gue ini sangat-sangat bagus sekali dari Google ya. Kalau gue sih nyebutnya aplikasi video editing, tapi dia base-nya dari Google Earth. Nah gitu kan ya, cuman dikasih fasilitas recording. Jadi oke, menurut gue ini keren banget. Oke guys, itu aja dari gue. Thank you for watching and always out of the box.